Saya dulu kan ada pendeta si Tompul ya, kakak saya itu termasuk yang terpengaruh tuh ya. Oh kita mau ke sana, ini Yesus mau datang, kita akan cari supaya jangan kena antikris. Lalu dia beli tanah di Tomohon, semua orang disuruh setoran sama dia. Akhirnya apa? Ternyata penipuan kan? Jangan. Saya nggak pernah menyarankan Anda untuk jual semua harta Anda sampai Anda kere, lalu Anda kasih ke Damaris. Oh enggak. Kalau Gilbert ya, saya memang menghimbau Gilbert untuk menjual harta bendanya semuanya dan dikasihkan ke Damaris. Saya menghimbau memang. Tapi kalau Anda enggak ya, hidupi keluarga Anda dengan layak, pelihara. Dan utamakan juga untuk diakonia, jangan lupa. Yang ngajari umatnya senggol bacok, dikit-dikit lapor polisi, kayak Andi Simon, hati-hati. Ya, makanya saya bilang Andi Simon itu tidak masuk surga. Kenapa? Baru diomongin begitu saja. Saya sudah diomongin caci maki Rudi Yohana sama Amin Wijaya kayak apa coba? Tenang-tenang saja, ya kan? Andi Simon baru diomongin mujizat palsu sudah kejang-kejang. Makanya saya bilang jangan, teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Oke, Samurianus Pohan, silakan. Samurianus Shalom, Pohan. Pastor. Ya, shalom. Shalom, selamat malam, Pastor. Pastor, saya mau tanya. Sebenarnya tadi udah nyangkut-nyangkut sama pertanyaan sebelumnya. The Great Tribulation itu Pak, 3,5 tahun itu masih lama nggak sih atau kapan gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagi kita yang udah tahu nih The Great Tribulation bakalan datang, selain kita berinvestasi di diakonia marturia, apa perlu kita contohnya berinvestasi entah menyediakan lahan di tempat yang terpencil-pencil gitu Pak, untuk karena kan kalau di masa kesusahan itu kan nggak bisa berjual beli, otomatis kalau nanam sendiri kan bisa toh. Itu Pak, dua pertanyaan saya Pak. Iya, nggak perlu ya. Kita cukup investasi dengan roh, buah roh, supaya roh kita berbuah dengan diakonia dan marturia, ya. Diakonia, marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati. Makanya hati-hati setiap kali David Mahan, ya, jangan bereaksi berlebihan. Setiap kali ada orang yang menghina kita, jangan bereaksi berlebihan. Kenapa? Karena itu bayar harganya kita untuk membeli minyak itu. Karena yang perlu kita sekarang perlukan adalah minyak, ya. Nanti Roh Kudus yang akan menuntun kita. Jangan khawatir. Loh, kalau kita mati kan malah bagus, nggak apa-apa kan. Tapi kalau kita mau survive, ya nanti Tuhan akan pimpin caranya. Ya, nanti kan begitu tanda-tandanya dikasih tahu kita langsung. Kalau sekarang kita mau kita beli tanah, misalnya kayak dulu kan ada pendeta si Tompul ya, kakak saya itu termasuk yang terpengaruh tuh ya. Oh kita mau ke sana, ini Yesus mau datang, kita akan cari supaya jangan kena antikris. Lalu dia beli tanah di Tomohon, semua orang disuruh setoran sama dia. Akhirnya apa? Ternyata penipuan kan? Jangan. Saya nggak pernah menyarankan Anda untuk jual semua harta Anda sampai Anda kere, lalu Anda kasih ke Damaris. Oh enggak. Kalau Gilbert ya, saya memang menghimbau Gilbert untuk menjual harta bendanya semuanya dan dikasihkan ke Damaris. Saya menghimbau memang. Tapi kalau Anda enggak ya, hidupi keluarga Anda dengan layak, pelihara. Dan utamakan juga untuk diakonia, jangan lupa. Di Damaris. Ini kita mau bikin project ya 2022, biaya 1 miliar, menjauh para malaikat dengan memberikan tenda-tenda persinggahan bagi gembel-gembel dan anak yatim yang gelandangan-gelandangan di pinggir jalan itu ya. Orang-orang asing, para imigran-imigran yang terlunta-lunta di Jakarta, kasihan ya. Kita mau bikin ini ya, ini sudah terkumpul uang 86 juta. Nanti Selasa saya tampilkan lagi, mulai Selasa ya, tolong diingatkan untuk para penatua supaya saya menampilkan, saya lupa terus ya, karena kesibukan pindahan ini memang menyita energi dan konsentrasi saya, sampai kelas-kelas juga banyak yang tak liburkan ya. Nah, tapi ini memang luar biasa ya. Project tenda ini kita sudah terkumpul hampir 100 juta dan kita sudah hunting lokasi terus ya. Ibu Lianti ya, bendahara kita yang baru sudah survei juga beberapa tempat, tapi saya masih belum cocok ya.
saya masih belum cocok. Saya mau benar-benar yang punya kita nggak usah kerja sama orang. Jangan, karena nanti repot. Visi orang beda-beda, nanti kita ribut di belakang. Lebih baik kita mandiri, independen. Ya, nanti kita mau bikin rumah-rumah persinggahan. Ini salah satu saya mempersiapkan Anda. Damaris, ya, adalah salah satu cara saya mengajari Anda untuk membeli minyak itu sebelum Yesus datang. Supaya ketika masa itu datang, ya, Anda sudah punya cadangan minyak dalam hidupmu. Anda nggak hidup buat dirimu sendiri. Hati-hati, gereja yang tidak mengajari umatnya untuk berdiakonia dan bermarturia, yang ngajari umatnya senggol bacok, dikit-dikit lapor polisi, kayak Andi Simon. Hati-hati. Ya. Makanya saya bilang Andi Simon itu tidak masuk surga. Kenapa? Baru diomongin begitu saja. Saya sudah diomongin caci maki Rudi Yohanes sama Amin Wijaya kayak apa coba? Tenang-tenang saja, ya kan? Andi Simon baru diomongin mujizat palsu sudah kejang-kejang. Makanya saya bilang jangan, teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Ya, kalau difitnah orang tenang saja, buat ketawaan. Saya bikinkan videonya lucu-lucu, tak bikinkan video lucu-lucu malah kan. Saya bikin video lucu-lucu. Nih contoh nih video lucu-lucunya nih. Nah nih video lucu-lucu. Mulut manis kelihatannya hebat, ternyata nol. Demikian juga Paul Zhang. Ya, Paul Zhang itu adalah penipu kelas tinggi. Hati-hati kalian ya. Kalian semua dibodohinya, ditipunya dengan menjual-jual sejenis agama dan kepercayaan. Dengan menghujat-hujat yang merasa dia sudah hebat. Tanpa sadar kalian banyak hal. Mobil Darmaris katakan hilang, tapi diminta laporan polisinya tidak pernah diberikan. Ya, besar kemungkinan mobil itu dijual saja, bilang hilang. Kan demikian. Lalu mereka donasi-donasi itu ngasih-ngasih makan orang, beli ayam. Ternyata beli ayamnya dari seseorang, yang mana seseorang ini juga pemilik saham atau punya perusahaan potong ayam itu. Dan katanya setoran ke Paulzang 1.000 untuk tiap kilonya. Kalian aja kali berapa bulan, berapa tahun. Dan banyak lagi yang dibuka Bro Amin kepada publik. Nah, kawan-kawan, saya tanya Bro Amin, bagaimana? Apakah kesaksiannya Saifuddin meringankan NKC? Ternyata itu ya, kalau ada gitu-gitu buat lucu-lucu, jangan marah. Ya, dibilang makan Rp1.000. Saya bilang kalau kamu bisa menemukan, saya dapat komisi dari Damaris, saya ganti 100 kali lipat. Ya, saya ganti 100 kali lipat kalau bukti bahwa itu komisi dari saya. Jadi jangan malah marah-marah, nggak usah marah-marah ya. Ini nih buat bercandaan saja yang begini-begini nih, buat kita senang-senang lucu-lucu. Apakah terus Damaris omsetnya berkurang? Enggak ya. Damaris itu omsetnya nggak berkurang. Bulan Februari tanggal 28 kita total ada sekitar 520 juta. Itu termasuk banyak loh kita dalam satu bulan ya. Nah, makanya kita akan membangun tenda-tenda persinggahan. Saya berharap saudara-saudara bisa terlibat ya. Karena ini melatih Anda untuk mengumpulkan minyak urapan itu. Minyak untuk kaki dian Anda. Karena apa? Karena cinta itu harus dilatih. Kasih itu harus dikumpulkan. Gak mungkin ujuk-ujuk Anda punya cinta, itu nggak ada. Itu Anda latih dikit-dikit ketika Anda memberi, ketika Anda berbagi, ketika Anda melihat. Cinta itu kemudian berkembang, tambah luar biasa. Gitu ya, makanya saya difitnah sama Saifuddin, difitnah sama Rudi Yohanes, sama Amin Wijaya. Nggak usah marah-marah, seneng-seneng saja. Saya nyatanya hidupnya lebih baik daripada mereka semua kok. Jadi apa yang saya ruginya di mana? Hidup saya bahagia. Difitnah pun hidup saya bahagia. Saya mau nurunin berat badannya aja setengah mati sekali ya, karena saking bahagianya saya. Jadi apanya yang susah hidup saya ya kan? Difitnah malah beli mobil, difitnah malah beli wagon, podium wagon, difitnah malah kita pelayanannya berkembang. Ya kan? Makin difitnah kita makin berkembang luar biasa. Jadi terus saya susahnya di mana coba? Anggap aja fitnah itu adalah bahan bakar. Minyak tadi kan? Kalau kita bisa mengampuni, melepaskan mereka, menjadi ketawaan, haleluya, ampunilah mereka, nggak apa-apa kan?
biarin saja. Nah, mungkin mereka nanti kalau sudah sadar malah jadi akan menjadi fans setianya N26. Kan begitu kan? Nggak apa-apa, biarkan saja. Kalau mereka nggak bertobat, ya biar itu urusannya Tuhan sama mereka, bukan urusannya saya. Bukan urusan kita. Makanya saya bilang, Anda nggak usah maki-maki mereka. Nggak usah ikut-ikutan terus nyerang-nyerang mereka. Nggak usah. Kasih tahu saja, nonton dulu videonya, baru ngomong. Nah, begitu. Kalau belum punya kuota, bilang sama Pak Paul, nanti biar dikirimin uang, bagi kuota, biar dikirimin internet. Begitu, ya. Makanya itu saudara, ya, ayo kita mulai, ya, teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus, diakonia, marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati orang-orang yang berbuat jahat kepada Anda. Begitu, ya. Jadi ini proyek kita, ya. Kita akan, jadi Anda yang ingin terlibat dalam proyek tenda-tenda ini, mau ngirim uang, tulis ya, proyek tenda, untuk tenda, atau belakangnya donasi Anda belakangnya ditulis 123 500 123 500.000 123 gitu kan. Atau kalau ngirim 1 juta maka 1000123 gitu ya, selalu ya. Itu buat tenda-tenda. Itu cara Anda mempersiapkan, ya, jangan marah-marah, jangan tersinggung. Ya, makanya saya sama istri saya bilang itu, kamu kejeblok terus. Karena ini kan kita ada di ruang yang maha tinggi di rumah saya. Kamu masuk ke ruangan ini, kamu harus merendahkan diri supaya jangan sakit nanti, kalau enggak Tuhan yang merendahkanmu. Supaya kita jangan direndahkan oleh Tuhan, kita yang merendahkan diri sama Tuhan. Sebenarnya kan tuh bahasanya kan seperti itu. Ya, jangan kejeblok terus, palanya kejeblok. Jangan, kita disuruh merendahkan, menundukkan diri kita sama Tuhan. Begitu ya. Ini kan sebuah ini kan sebenarnya sebuah kias, ya kan, kias kehidupan. Minyak itu juga ya. Jadi caranya bagaimana? Jangan takut ya Pak Samurianus ya. Nggak usah takut dengan apa yang akan terjadi nanti, tetapi tetaplah hidup penuh dengan pengampunan. Orang-orang yang memfitnahmu, orang-orang yang sudah mencelakakanmu, yang membuatmu hidup dalam keterpurukan, lepaskan. Jangan dibalas, jangan dikejar. Lepaskan. Bahkan kalau mereka lagi susah, tolong mereka. Itu kamu akan kumpulkan minyak urapan itu. Kamu akan kumpulkan minyak di kaki Dian itu, persediaan minyak cadangan itu. Suatu ketika materia 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dibuka, itu dunia itu sengsaranya minta ampun. Tapi hidupmu itu penuh dengan sukacita, kamu tetap bisa menjadi terang. Terang itu tetap menyala. Walaupun kita akhirnya lihat dunia sudah terlena, tetapi kita akan tetap menjadi terang. Jangan takut, ya. Oke, langsung Pak Freddy.